kamar pengetahuan. Pada tahun 1988 hingga 1989, terjadi kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan terhadap sejumlah anak perempuan. Mirisnya anak-anak itu ditemukan sudah membusuk di dalam hutan tanpa pakaian dan beberapa bahkan ditemukan dalam kondisi bagian tubuh yang tidak lengkap. Pembunuh berantai itu bernama Tsutomu Miyazaki. Jika pembunuh berantai saja sudah mengerikan, maka Miyazaki ini bisa dikatakan jauh lebih menyeramkan dan sadis. Tindakannya bahkan di luar nalar seorang pembunuh biasa. Ia adalah seorang pedofilia, penderita nekrofilia, dan juga seorang kanibal. Kali ini Sobat Kamar akan menceritakan sepak terjang Tsutomu Miyazaki. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. Tsutomu Miyazaki dilahirkan secara prematur pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki lahir dengan cacat fisik, yaitu telapak tangan dan jari-jarinya menyatu dan membuatnya tidak dapat menekuk pergelangan tangannya dengan sempurna. Cacat lahir inilah yang menyebabkan tumbuh menjadi anak pendiam dan pemalu. Miyazaki menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian sebagai korban pembulian. Karena kelainan bentuk tubuhnya tersebut, ia jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan menggambar komik sendirian. Meskipun tidak pandai bergaul, tetapi Miyazaki termasuk salah satu siswa berprestasi di sekolah. Dia selalu masuk peringkat ke-10 besar. Tetapi ketika akan masuk universitas, nilai-nilainya mulai menurun. Ia gagal masuk ke Universitas Meiji seperti harapan orang tuanya. Miyazaki akhirnya terpaksa masuk ke perguruan tinggi junior lokal dan belajar menjadi teknisi foto. Di masa-masa inilah ia kerap merekam pakaian dalam anak-anak perempuan yang tengah bermain tenis. Miyazaki sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada dan berpengaruh di lingkungan. Tempat tinggalnya yaitu di distrik Itsukaichi, Tokyo. Namun menurut Miyazaki, keluarganya mengucilkannya. Bahkan ia menganggap saudara perempuannya sangat membenci dirinya. Jika saya mencoba berbicara dengan orang tua saya tentang masalah saya, mereka hanya akan mengabaikan saya, kata Miyazaki setelah dirinya ditangkap polisi. Satu-satunya orang yang menyayanginya dengan tulus dan tidak mengucilkannya adalah seorang kakeknya. Miyazaki merasa kakeknya adalah satu-satunya orang yang peduli dan sayang kepadanya. Begitu masuk perguruan tinggi, perilaku Miyazaki bertambah aneh. Dia bukan hanya mengurung diri di kamar sambil menggambar, tetapi juga mulai mengoleksi bacaan dan film porno. Bahkan di tahun 1984, ia mulai mencari pornografi anak-anak. Pada tahun 1988, kakek Miyazaki meninggal dunia. Ini seperti mimpi buruk baginya. Miyazaki bahkan memakan sebagian abu kremasi kakeknya yang menurutnya dapat mendekatkan dirinya dengan kakeknya yang telah tiada. Setelah kematian kakeknya itu, perilaku Miyazaki bertambah buruk. Anggota keluarga melihat perubahan dalam dirinya. Mereka melaporkan bahwa perubahan Miyazaki mulai memata-matai adik perempuannya saat mereka mandi. Lalu menyerang mereka, ia bahkan menyerang ibunya sendiri. Miyazaki sendiri itu diketahui pergi dari keluarganya dan berubah menjadi monster psikopat. Pada Agustus 1988, hanya sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Tsutomu Miyazaki menculik seorang gadis berusia 4 tahun bernama Marikono. Menurut Miyazaki, ia mendekatinya dan membawanya ke mobil lalu pergi. Miyazaki membunuh anak perempuan malang itu dengan mencekiknya setelah sebelumnya meninggalkan pakaian dengan memperkosanya. Ia lalu membuang mayatnya di hutan di sebelah barat Tokyo. Beberapa waktu kemudian dia kembali lagi ke hutan itu untuk mengambil tangan dan kakinya untuk disimpan dalam lemari rumahnya. Padahal saat itu jasad Kono sudah mulai membusuk. Keluarga Kono tentu saja mencari keberadaan putri mereka.
Beberapa kali Miyazaki menelepon ke rumah keluarga itu. Telepon akan terus berdering jika belum diangkat. Dan bila ada seseorang yang mengangkatnya, maka Miyazaki akan diam saja tanpa bersuara. Selain itu, Miyazaki juga mengirimkan paket ke keluarga Kono. Isinya foto Kono sebelum dibunuh dan beberapa barang kecil milik gadis kecil itu, yang tambah membuat keluarga ketakutan dan putus asa. Sampai pada titik ini, jasad gadis kecil itu belum juga ditemukan. Pada Oktober 1988, Miyazaki melakukan penculikan lagi. Korban keduanya kali ini adalah Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun saat itu. Yoshizawa tengah berjalan pulang seorang diri. Miyazaki yang melihatnya kemudian menawarkan tumpangan. Kemudian seperti Marikono, ia selalu membawanya ke hutan terpencil dan membunuhnya di sana. Ia juga sebelumnya melakukan penyerangan seksual dan meninggalkan tubuhnya yang telanjang di hutan. Pada saat itu kepanikan menyelimuti semua orang tua di prefektur Saitama. Beberapa bulan kemudian gadis cilik lainnya hilang dan sama seperti dua korban sebelumnya. Mereka semua tidak pernah ditemukan. Korban ketiga Miyazaki bernama Erika Namba yang berusia 4 tahun. Sama seperti Yoshizawa, ia juga diculik saat berjalan pulang sendirian. Namun kali ini, Miyazaki memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepas pakaian gadis kecil itu di kursi belakang mobil. Miyazaki lalu mengambil foto Namba, lalu membunuhnya dan kemudian mengikat tangan dan kakinya. Setelah itu ia meletakkan jasadnya di bagasi mobil, lalu membuang mayatnya di tempat parkir, sedangkan pakaiannya dibuang di hutan, seperti keluarga korban lainnya. Keluarga Erika Namba juga menerima telepon aneh dari Miyazaki. Korban terakhir Miyazaki adalah Ayako Nomoto. Nomoto adalah gadis kecil berusia 5 tahun yang diculik Miyazaki pada Juni 1989. Sebelum membunuhnya, Miyazaki memotretnya dan tidak seperti korban-korban lainnya yang dibuang ke dalam hutan. Jasad Nomoto dibawa pulang oleh Miyazaki. Ia ditangkap pada 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual pada gadis kecil di bawah umur. Namun ketika polisi menyambangi apartemennya, mereka terkejut bukan main, mendapati apa yang ada di sana. Ada ribuan kaset video manga hentai dan animasi slasher, yang kemudian membuat media menjulukinya sebagai otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatannya yang berisi aksinya melakukan hubungan seks dengan mayat. Mereka juga menemukan foto-foto korban pembunuhannya beserta pakaian mereka. Dan tentu saja mereka menemukan mayat Ayako Nomoto, korban keempat Miyazaki, yang membusuk di lemari. Selama persidangan, Tsutomu Miyazaki tetap sangat tenang. Dia menjawab pertanyaan dengan tenang. Ketika ditanya tentang kejahatannya, Miyazaki terus menyalahkan alter egonya. Ia sepertinya memiliki kepribadian ganda disebutnya Redman yang melakukan pembunuhan itu. Ia bahkan menggambar Redman dalam bentuk manga. Ayah Miyazaki menolak membayar biaya hukuman putranya dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Miyazaki sendiri akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 14 April 1997 dan dieksekusi gantung pada 17 Juni 2008. Itulah Otaku Killer, pembunuh berantai dari Jepang.